Ibu saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing yang saya kasih dalam Kristus. Kekecewaan, keputusasaan dan kekhawatiran dan ketakutan hari ini terobati dengan terbukti Yesus menepati janjinya untuk mengirim roh kebenaran. Maka dengan demikian 50 hari setelah kebangkitannya, hari ini kita semua umat sejagat merayakan hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul dan juga bagi kita sekalian. Maka dengan demikian, pada hari ini kita semua mengucapkan selamat datang bagi Roh kebenaran yang datang bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Dan juga kita mempersilakan roh kebenaran itu datang dan hadir bersama-sama dengan kita kapan dan di mana saja. Dengan kehadiran roh kebenaran bisa mengusir wabah virus corona yang masih merebak di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka bersama dengan Roh Kudus, mari kita dengan hati yang ikhlas dan penuh ketulusan jiwa untuk memerangi sebuah wabah yang mematikan selama ini, wabah virus corona yang masih merebak di tengah-tengah kehidupan kita, teristimewa di negeri kita ini, teristimewa di dalam daerah kita tercinta ini. Maka kita menyerahkan semua itu pada kehendak dan kerahiman kasih Tuhan, agar kita dihindari dan secepatnya mengusir wabah virus corona ini di hadapan kita semua. Dan juga pada kesempatan yang berrahmat ini, kita juga mendoakan saudara-saudara kita. Kita bersyukur atas hari ulang tahun anak Nikolaus Ama Mimo Kedang yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-7. Kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-17 bagi salah satu keluarga. Dan juga kita bersyukur atas hari ulang tahun Mama Petronella Dai yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-44. Dan juga pada kesempatan yang berrahmat ini kita mohon rahmat kasih Tuhan bagi kita sekalian dalam tugas karya dan pelayanan kita masing-masing. Dan juga kita mohon kesembuhan bagi ditulis ini yang masih saja sakit, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani untuk hari-hari selanjutnya. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi arwah Nenek Francisca Tapo, genap 40 hari meninggal dunia. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi Bapak Matias Nati, genap 1 tahun meninggal dunia. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi anak adik cucu kita, Roda Kewah Wala yang baru saja dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi Nenek Ai Umah Bunga Uri Yosef Boli Toda dan segenap keluarga besar suku Wala dan Toda yang telah dipanggil Tuhan. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi
Yohanes Pati Ilya yang telah meninggal dunia 12 tahun yang lalu. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi Mama Martina Rang, Nenek Mina Hai, Mama Maria Maria, anak Rolis Lia, anak Sirilus Witi, dan semua keluarga suku dia yang telah meninggal dunia. Dan juga kita memperhatikan kekal bagi Mama Tia dan juga semua keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan diterima untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Agar doa dan juga permohonan kita pada pagi dapat berkenan di hati Tuhan, mari kita menyesali segala dosa dan salah kita. Saya mengaku mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa,
bersatu padu membangun gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi
surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada
mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Roh kebenaran telah hadir. Mudah-mudahan tidak ada lagi dusta di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah masing-masing yang saya kasihi dalam Kristus, adalah satu hal yang aneh dan lucu, tetapi ini bermakna buat kita. Adalah seorang bapak guru. Memang hari-hari sebelumnya ruangan TK itu hadir seorang ibu guru yang mengajar anak-anak TK. Tetapi pada suatu kesempatan si ibu guru itu berhalangan hadir. Maka yang mengisi ruangan kelas itu adalah seorang bapak guru. Dan si bapak guru itu masuk ke dalam ruangan kelas dan ia menyapa anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak TK secara spontan mereka menjawab, ya ibu. Anak-anak selamat pagi, ya ibu. Si pak guru itu mulai marah. Dan ia menyapa sekali lagi, selamat pagi anak-anak, ya ibu. Si pak guru itu begitu marah dan secara spontan ia mengatakan, goepi belake. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahasa yang dibahasakan oleh setiap kita sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Hal yang sama juga dilakukan oleh anak-anak TKK. Mereka menyapa, mereka menyahut apa yang mereka mengerti, apa yang ada pada otak mereka masing-masing, sesuai dengan kebiasaan yang mereka alami dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Yang notabene-nya bukan mereka anak-anak membeo, tetapi itu adalah sesuatu sesuai dengan perkembangan psikologis dan juga pertumbuhan usia anak-anak kita. Maka pada hari ini kita semua diajak bukanlah membeo untuk mengucapkan sesuatu di tengah pergolakan dan pergumulan dunia, tetapi kita mengucapkan
mengucapkan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan kepercayaan kita. Janganlah kita melakukan sesuatu hanya karena ikut arus. Maka apa yang dikatakan pada hari ini berkaitan dengan hari raya Pentakosta, di mana Yesus sudah menjanjikan bahwa Ia akan mengutus Roh kebenaran. Seorang penolong, dialah Roh penghibur, dialah Roh kekuatan yang hadir memenuhi seluruh kehidupan para rasul. Maka kalau kita mau menyimak bacaan suci hari ini, mau mengajak kita semua, bukan berarti kita mengunci hati kita. Bukanlah kita mengunci diri kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk membuka hati kita lebar-lebar. Membuka diri untuk menerima Roh kebenaran. Untuk menerima Roh penghiburan. Untuk menerima Roh keberanian. Untuk pergi mewartakan kasih karunia Allah di tengah pergolakan dan pergumulan dunia ini. Maka dengan demikian saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita menarik benang merah dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk mengarahkan diri dari ketakutan menuju kepada keberanian, dari kesepian menuju kepada sebuah hiburan, dari keputusasaan kita diajak untuk menjadi orang yang selalu dan senantiasa memberikan senyum. Maka dengan demikian saudara, mengapa kita diajak untuk tetap ada bersama dan jangan meninggalkan Yerusalem. Yerusalem hati kita. Karena Yerusalem adalah kota kedamaian. Yerusalem adalah kota kesetiaan. Yerusalem adalah kota yang kudus. Maka dengan demikian bagaimana kita menjernihkan Yerusalem hati kita masing-masing di tengah pergolakan dan pergumulan dunia ini. Karena di antara harapan dan kenyataan terdapat sebuah kemungkinan dan kemungkinan dapat terjadi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati, sebagai orang yang beriman, yang taat akan hukum, seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama, bahwa Pentakosta, di mana mereka juga mengundangkan hukum Taurat. Teristimewa mereka juga merasakan bagaimana mereka mengalami sebuah peristiwa Sinai dalam pembebasan, dalam perbudakan di Mesir. Tentu saja dalam kegelisahan dan keputusasaan, orang-orang Israel menunggu apa pesan Yahweh kepada Musa yang akan disampaikan kepada mereka. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan Yahweh memberikan 10 perintah Allah. Ini adalah sebuah pertumbuhan gereja baru, di mana mereka harus
mengenal diri. Mereka harus sungguh-sungguh menyadari bahwa dengan ke-10 perintah Allah, mereka menjadi manusia baru. Sadar atau tidak sadar, ke-10 perintah Allah itu, 3 perintah pertama itu, kita harus taat kepada Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Dan 7 perintah yang terakhir bagi kita manusia. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, dan lain-lain sebagainya. Apakah ini kita bisa hayati dalam kehidupan kita sebagai manusia baru yang menerima roh Allah yang bersemayam di dalam kehidupan kita masing-masing? Maka saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita semua diajak untuk melihat kembali kualitas keimanan kita setelah kita dihembusi oleh roh Allah. Di tengah kehidupan ada bersama antara satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua menarik benang merah kehidupan kita masing-masing. Mari kita menyontek karya Allah yang maha dasar. Marilah kita menyontek hati Yesus yang rela berkorban. Walaupun karunia itu begitu banyak, tetapi kita adalah satu. Walaupun itu begitu banyak pelayanan kita, tetapi kita adalah satu. Maka saudara, anggota tubuh kita ini banyak, tetapi semuanya itu adalah satu. Maka apapun terjadi, pada kesempatan yang berahmat ini saya mengajak kita semua untuk melihat buah-buah roh. Apakah buah-buah roh yang dihembusi oleh Allah bagi kita semenjak kita dimeteraikan dengan sakramen permandian? Apa kita semua sudah mengaktualisasikannya itu dalam kehidupan kita masing-masing? Buah-buah roh itu yang pertama adalah kasih. Apakah kasih itu kita sudah mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah sukacita. Apakah sukacita, kegembiraan itu seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu sudah kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam keluarga, dalam lingkungan hidup kita ada bersama? Buah Roh Kudus yang berikut itu berkaitan dengan kesabaran. Apakah kita sudah sabar dalam kehidupan kita ada bersama? Dan yang berikut, bagaimana kita menunjukkan kemurahan hati di tengah pergolakan dan pergumulan dunia ini. Jangan sampai kita murah hatinya di depan, tetapi mahal hatinya di belakang. Dan buah roh yang berikut itu adalah kebaikan. Apakah kita sudah menunjukkan kebaikan, baik itu kawan maupun lawan, di tengah pergolakan ini? Dan buah Roh Kudus yang berikut itu berkaitan dengan kesetiaan antara satu dengan yang lain. Dan yang berikut itu berkaitan dengan kelemah lembutan.
kita sudah mengaktualisasikan itu dalam kehidupan kita. Ada yang memang di depannya itu sopan, malaikat juga kurang, tetapi di belakangnya itu jahat, iblis juga masih lebih baik. Bagaimana kita mewujudkan kelemah lembutan dalam kehidupan kita? Dan yang berikut itu berkaitan dengan penguasaan diri. Hidup apa adanya, menerima diri sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita ini kadang-kadang tidak menguasai diri, tidak menerima diri kita. Menjelang perayaan yang keriting akan menjadi lurus untuk pergi tarik rambut. Atau juga tidak menguasai diri dan menerima diri apa adanya. Mulai memasukkan bibir dengan bibir merah. Ada juga mulai memasukkan wajahnya dengan bedak. Bedak juga tidak merata. Pipi kanan lebih tebal daripada pipi kiri. Inilah kita tidak menguasai diri dan tidak menerima diri apa adanya. Dan juga yang berikut buah Roh Kudus yang berikut kerendahan hati. Apakah kita di dalam keluarga sudah menunjukkan kerendahan hati? Apakah bapak begitu rendah hati dengan mama, mama begitu rendah hati dengan bapak? Saya yakin bapak-bapak itu biasanya di atas segala-galanya, berales. Tapi mama-mama juga tidak kalah pentingnya. Bapak barusan satu kata, mama sudah satu alinea. Seperti api makan hutan. Maka dengan demikian kita tidak ada kerendahan hati untuk saling menerima antara satu dengan yang lain. Buah Roh Kudus yang berikut adalah kesederhanaan. Banyak orang yang stale. Stale itu apa? Semangat tinggi, ekonomi lemah. Di luar itu stylenya oke banget. Tapi pulang ke rumah makan jagung bose atau juga jagung bulat. Tapi penampilan luar itu oke-nya banget. Bagaimana kita menunjukkan kesederhanaan? Kesederhanaan itu mulai dari dalam sampai di luar. Jangan sampai di dalamnya sederhana tetapi di luarnya tampilnya seperti juga anak-anak sekarang. Bapak mama cari uang setengah mati, tetapi mereka HP itu Android semua. Gayanya luar biasa. Orang tua begitu sederhana, tetapi anak-anak hidupnya mewah. Maka dengan demikian kita dijuluki style. Style itu apa kepanjangannya? Semangat tinggi, ekonomi lemah. Maka saudara, yang terakhir dari buah Roh Kudus adalah kemurnian hati. Kemurnian hati itu perlu kita segarkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemurnian hati ini kita mengimitasikan. Dan kemurnian hati adalah kemurnian yang palsu. Katakan ya kalau itu ya, dan katakanlah tidak kalau itu tidak, karena selain daripada itu berasal dari
jauh dari harapan. Maka dengan demikian pada kesempatan ini kita pun diajak untuk merefleksikan dan merenungkan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah ditetapkan dan sudah dihembusi bagi kita sekalian. Karunia pertama adalah hikmat. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah iman. Dan yang keempat adalah kesembuhan. Kelima adalah mujizat. Dan yang keenam adalah bernubuat. Dan yang ketujuh adalah membedakan roh. Roh yang baik dan roh yang jahat. Dan yang kedelapan adalah bahasa roh. Dan yang terakhir, bagaimana kita menafsir bahasa roh itu bergantung dari masing-masing kita. Maka dengan demikian saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini buah-buah roh yang telah kita terima dan juga karunia-karunia roh yang telah kita terima dalam keseharian hidup kita semenjak kita dimeteraikan dengan sakramen permandian, apakah kita mampu untuk mewujud nyatakan itu dalam keseharian hidup kita masing-masing di tengah pergolakan dan pergumulan dunia, baik itu di dalam keluarga, basis dan juga dalam lingkungan hidup kita ada bersama. Maka saudara-saudara, di tengah wabah virus corona ini, apakah kita mampu bekerja sama dengan Roh Kudus, adalah roh kekuatan, roh keberanian untuk melawan virus ini? Apakah kita juga mampu untuk membuka hati kita masing-masing untuk menerima Roh Kudus di tengah kehidupan kita, baik itu memberikan harapan baru, menjadi manusia baru, dan juga bagaimana kita menunjukkan dan juga merubah pola pikir kita dan juga merubah pola perilaku kita untuk menerima Roh Kudus, roh kekuatan, roh keberanian, roh penghiburan bagi kita untuk melawan roh-roh kejahatan yang masih merajalela di tengah kehidupan kita. Dan juga apakah kita rela menerima Roh Kudus untuk melawan virus corona yang masih merebak di dalam keluarga kita. Maka dengan demikian saudara, marilah kita membuka hati kita masing-masing untuk menerima Roh Kudus pada hari ini, agar kita berani untuk pergi mewartakan kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan demikian saudara, Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghiburan sudah hadir pada hari ini. Maka dengan demikian awasan buat kita sekalian, supaya tidak ada lagi dusta di antara kita untuk memahami iman yang benar. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang untuk memberikan yang terbaik bagi kami, dan selamat datang untuk tinggal bersama-sama dengan kami kapan dan di mana saja kami berada. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyatakan iman kepercayaan. Aku percaya
paus, para uskup, dan para imam. Semoga mereka senantiasa menghayati fungsi perutusannya dengan memperhatikan pelayanan altar dan mewartakan sabda Allah. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga mereka senantiasa adil dalam bertindak dan mau menjadi pelayan bagi bangsa dan rakyat. Semoga mereka senantiasa peka akan panggilan sebagai pemimpin yang mau melayan dan mensejahterakan rakyat. Marilah kita mohon. Pemerintah dan anggota gugus tugas COVID-19 tetap memperjuangkan keselamatan manusia serta melaksanakan tugas pelayanan dan cinta kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Bagi para penderita korban virus corona, semoga mereka tabah dalam penderitaan dan mendapatkan perhatian, bantuan perawatan dan pengobatan dari sesama yang melayani mereka dengan penuh cinta kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kita semua yang berharap suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa, kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
utuslah Roh Kudus-Mu yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sebatasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada umat-Mu yang telah Kau gabungkan dengan Putra-Mu dan Kau angkat menjadi anak-anak Allah. Pada hari ini kami merayakan kelahiran gereja. Pada hari ini Roh Kudus menerangi semua bangsa dengan pengertian Allah yang benar. Ia menyatu padukan 1001 bahasa dalam pengakuan iman yang satu lagi sama. Maka dilimpahi oleh kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh dunia. Segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, hosana bagi nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana bagi Allah di surga. Sungguh berselang
Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, oleh sebab itu pada hari Minggu Pentakosta ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat seperti kita dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari amal, Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, maka mohon kuduskanlah persekutuan dengan daya roh-Mu agar baik jantung dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada Allah, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala daripada perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dilakukan untuk mengenangkan dan setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Kristus kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan mohon agar kami menerima kebenaran darah Kristus dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Masing-masing. Semoga Engkau senantiasa memberikan kami berkat dan rahmat, dan membusilah kami semua dengan roh keberanian, roh cinta kasih, dan roh kesembuhan bagi kami seluruh umat-Mu di dalam wilayah paroki dan kepada semua saja yang kami doakan saya khusus pada perayaan suci hari ini. Bagi para petugas medis, para dokter, para perawat, dan juga relawan yang senantiasa hadir di tengah-tengah gejolak yang sedang kami rasakan dan alami ini. Semoga berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan jasmani maupun rohani bagi mereka semua. Dan kami mohon rahmat dan berkat bagi saudara-saudara kami yang kami doakan secara khusus, bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga merayakan hari ulang tahun perkawinan. Dan juga mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang kami doakan secara khusus pada perayaan suci hari ini. Dan juga kami mohon rahmat kasih-Mu bagi seluruh umat di paroki ini yang hari ini menutup bulan Rosario. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan dan berkat, dan menghadirkan Bunda Maria agar mereka senantiasa dijaga, dilindungi dalam hari-hari hidup mereka, agar mereka senantiasa mendevosikan diri kepada Bunda Maria untuk hari-hari selanjutnya. Dan kita menyerahkan segala niat dan intensi pribadi kita masing-masing pada perayaan suci hari ini. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan secara khusus pada perayaan suci hari ini.
Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka semua untuk berbahagia bersamamu di surga. Nyala pulakan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami Engkau berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku terkasih, setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri dan menyapa para murid, damai sejahtera bagi kamu semua. Maka dengan demikian mari kita juga memohon damai kepadanya Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami. Kita perhatikanlah iman gerejamu dan satu dengan ruku sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih
harapan Tuhan melawan dosa-dosa kita. Kita yang diundang ke perjamuannya, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi sebab saya akan tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas anugerah kami keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara kurnia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami keperkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara, saudariku yang terkasih, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing.
Dari gereja paroki saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta bagi seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Semoga dengan Roh Kudus kita semakin diberikan pengharapan akan kasih dan cinta Tuhan. Dengan Roh Kudus memberanikan kita semua untuk melawan virus corona yang masih merebak di negeri kita ini dan juga di daerah kita tercinta ini. Maka dengan demikian saya menghimbau sekali lagi supaya kita mentaati protokol kesehatan dan juga himbauan dari pemerintah berkaitan dengan tetap ada di rumah kita masing-masing, cuci tangan dan juga pakai masker kemana saja kita berada dalam perkumpulan kita. Dan kita tetap merayakan ibadat doa di rumah kita masing-masing sampai dengan ada informasi dan instruksi yang baru dari pemerintah dan juga Bapak Uskup. Maka diharapkan supaya kita tetap berada di rumah kita masing-masing sampai kapanpun setelah mendengar informasi baru nanti. Maka perayaan Ekaristi untuk minggu depan akan terjadi jam 7. Perayaan Ekaristi akan terjadi di gereja paroki dan umat mengikuti perayaan itu dari rumah kita masing-masing. Dan juga hari ini kita menutup bulan Rosario. Kita menutup bulan Rosario bukan berarti kita harus menutup devosi kita kepada Bunda Maria, tetapi sangat diharapkan supaya kita tetap mendevosikan diri kepada Bunda Maria sampai kapanpun juga. Dan hari ini juga ada laudasi doa Rosario sebentar jam 8 atau jam 9 untuk seluruh Indonesia. Dan malam ini adalah giliran dipimpin oleh Uskup kita Monsinyur Fransiskus Kopong PR pada hari yang ke-31. Baik, itu sebagai informasi dan terima kasih untukmu semua umat yang berpartisipasi dalam perayaan suci hari ini. Mari kita menyiapkan 4 pinati kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, pangkal cahaya sejati, telah menerangi hati para rasul dengan mencurahkan roh penghiburan. Semoga Ia menggembirakan hati kita dengan berkat-Nya dan melimpahi kita dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para rasul menyucikan hati kita dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama
membuat kita bertekun dalam iman, dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang kita harapkan. Dan semoga kita sekalian hidupkan karya kita, dan juga bagi mereka yang kita doakan secara khusus dalam intensi dan intensif pribadi kita masing-masing, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Raya yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saudari kasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.